Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam renungan tengah minggu hari ini Kamis 23 Juni 2022. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bimbing kami dan terangi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga saat kami mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan, setiap nasihat, setiap peringatan, itu sungguh-sungguh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami sambut kebenaran-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 23 dan ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema renungan kita adalah cermin yang mempercantik kehidupan. Sudahkah kita bercermin hari ini? Kira-kira hari ini berapa kali kita bercermin? Dan kenapa kita harus bercermin? Ini beberapa pertanyaan sederhana sebagai penghantar renungan kita pada saat ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, tujuan dari seorang bercermin adalah untuk berpoles rupa. Tidak saja untuk mempercantik wajah, tetapi membuat rapi penampilan agar indah dipandang mata. Ada orang yang bercermin karena kebutuhan. Ada orang yang bercermin karena kesukaan atau bisa saja disebut hobi. Untuk mengetahuinya, bisa dinilai dari berapa kali atau seberapa seringnya ia bercermin dan berapa lamanya seseorang berada di depan cermin. Pada zaman dulu, cermin termasuk barang yang langka. Dan dalam satu keluarga, orang bisa antri hanya untuk bercermin. Tetapi untuk sekarang ini, orang bisa bercermin di mana saja. Sambil orang menunggu ketika berada di ruang publik, orang bisa bercermin dengan santainya tanpa ada rasa canggung atau juga rasa malu. Sambil menunggu, orang bisa bercermin berada di transportasi atau kendaraan umum, orang bisa bercermin, di pinggir jalan juga bisa bercermin. Ada yang menganggap bercermin itu tidak penting-penting amat, tetapi ada yang menganggap bahwa bercermin itu harus dan wajib. Kalau mau ke suatu tempat atau suatu acara, begitu sampai di tempat kegiatan yang dicari, yang dituju, itu terlebih dahulu yang dicari adalah toilet. Bukan untuk BAK atau BAB, tetapi untuk bercermin. Dari fakta-fakta ini menunjukkan bahwa cermin atau bercermin adalah hal sederhana dalam keseharian hidup kita. Namun tanpa disadari, menjadi sebuah kebutuhan, dipandang perlu, bahkan penting bagi sebagian orang. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan 17 dan secara khusus ayat 23 dan 24, Yakobus menggunakan cermin dalam menasihati jemaat Tuhan, khususnya bagi ke-12 suku yang ada di perantauan. Namun, tidak dalam kerangka positif atau sisi manfaat dari cermin, seperti memperindah atau membuat rapi penampilan. Akan tetapi, dia melihat dari sisi negatif, yakni hal sesaat dari namanya cermin atau bercermin. Keindahan dan kerapian yang kita lihat, kita miliki saat bercermin, itu tidak bertahan lama. Karena selepas itu, orang akan beraktivitas dan karena berbagai alasan, rupa kita di depan cermin tadi bisa berubah. Karena keringat, karena hembusan angin, karena banyak bicara atau marah-marah dan lain sebagainya.
Jemaat Tuhan yang terkasih, Yakobus mendorong dan memperingati jemaat Tuhan agar jangan sampai kehidupan mereka dalam menghidupi hukum yang memerdekakan, yakni firman Tuhan. Itu seperti orang yang sedang bercermin, yang sifatnya hanya sesaat lalu melupakan. Oleh karena perilaku yang demikian, sama sekali tidak memberikan kebahagiaan yang sejati. Menghidupi firman dengan sungguh-sungguh, yakni juga menjadi pelaku dari hukum yang memerdekakan manusia atau firman itu sendiri, maka ia telah menjadikan firman tidak saja sebagai cermin yang mempercantik wajah, membuat indah penampilan, namun ia telah mempercantik kehidupannya di mata Tuhan dan sesama. Jalanilah hari-hari kita dengan selalu menjadikan firman Tuhan sebagai cermin untuk mempercantik kehidupan dengan menjadi pelaku firman, pelaku kebenaran. Ada beberapa hal yang ditekankan oleh Yakobus dalam bacaan kita. Teks bacaan kita ini antara lain, yang pertama, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Yang berikut, buanglah segala sesuatu yang kotor dan jahat. Dan yang berikut adalah, jikalau ada seseorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Demikianlah nasihat firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Kiranya Allah Roh Kudus Tuhan menolong, memampukan kita semua untuk selalu menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita. Dengan demikian, maka kita sudah menjadikan firman Tuhan sebagai cermin untuk memperindah kehidupan kita. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk nasihat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami dari hal yang sederhana, contoh yang sederhana, supaya kami sebagai umat ketebusan-Mu Tuhan, yang telah memiliki hukum yang memerdekakan kami sungguh-sungguh memahami dengan baik, menghidupinya dengan sungguh-sungguh dalam hari-hari hidup kami. Sehingga dengan demikian, sesungguhnya kami telah menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kehidupan kami menjadi indah, cantik di mata Tuhan dan juga di mata dunia. Berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu ya Bapa, seluruh jemaat POK Alfa Omega. Kiranya tangan Tuhan senantiasa menyertai, kebenaran firman Tuhan selalu menjadi sulu dan pedoman, dan juga menjadi cermin yang selalu memperindah, mempercantik kehidupan kami sebagai gereja-Mu Tuhan, sehingga selalu dimuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian jauh renungan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.